Sekarang terakhir kita ke klaster perlindungan khusus. Penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa saja indikator yang ada di klaster ini? Pertama adalah klaster 21A terkait dengan pencegahan dalam perlindungan khusus. Penanggung jawab pejabat fungsional di Dinas PPA. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait dengan capaian indikator ini? Pertama adalah mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, program kegiatan perangkat daerah berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak. Ada 15 itemnya, ada di bagian bawah di presentasi ini. Kemudian, perangkat daerah manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait dengan perlindungan khusus? Apakah ada perangkat daerah lain yang berperan? Juga menjadi penting. Kemudian, lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, ini akan diberi bobot juga. Yang paling utama yang diupayakan oleh pemerintah. Dan kemudian, apakah ada sarana prasarana perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah? Antara lain seperti mobil molin ya, rumah aman, perahu, telepon, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana program inovasi untuk pencegahan dan penanganan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Lalu, apakah di daerah Ibu Bapak sudah ada nggak lembaga penyedia layanan yang sudah sesuai dengan standar ramah anak yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak? Lalu kemudian, apakah SDM-nya sudah terlatih konvensi hak anak dan latihan-latihan lainnya? Ini semua dilaporkan. Kemudian indikator 21B terkait dengan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi. Apakah ada anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? Layanannya apa saja nih? Kemudian bagaimana dengan kemitraan antar organisasi perangkat daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran. Kemudian, anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Ketenagakerjaan. Apa saja yang harus dilaporkan? Semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan. Ada SOP, pencegahan dan penanganan. Kemudian ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak. Kemudian ada sistem pencatatan dan pelaporan. Lalu yang terakhir, perangkat daerah yang terkait dengan pencegahan penarikan pekerja anak. Ini menjadi penting. Kemudian masih di 22. Sekarang indikator 22 terkait dengan pelayanan bagi anak korban pornografi, nafsa, dan terinfeksi HIV/AIDS. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Kominfo, BNNK, di Dinas Kesehatan. Bagaimana dengan kemitraan OPD lain terkait dengan hal ini? Siapa saja yang bekerja sama dengan Kominfo, lalu yang bekerja sama dengan BNNK, lalu dengan Dinas Kesehatan yang menangani HIV/AIDS. Dinas mana saja, masyarakat mana saja yang terlibat juga perlu diinformasikan. Kemudian pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik. Ini 22B. Penanggung jawab pejabat fungsional di BPD. Ini apa saja ya layanan-layanan yang disediakan. Kemudian apakah di Kabupaten Kota Ibu Bapak
tersedia early warning system tidak yang dipahami oleh anak. Kemudian tersedia jalur evakuasi ramah anak. Dan otomatis yang terakhir lagi yang perlu diinformasikan terkait dengan perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik. Lalu indikator 23 terkait dengan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi. Pejabat yang bertanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di dinas sosial. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait dengan upaya-upaya pencapaian indikator ini? Pertama adalah apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? Kemudian ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua, pendamping, pengasuh, pengganti. Kemudian, bagaimana dengan sarana dan prasarana publiknya? Apakah ada bentuk pemberian kesempatan partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? Bagaimana dengan apakah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapatkan kekerasan dan terpenuhi hak-haknya. Ini ayah dan bunda bisa ini dilaporkan. Kemudian indikator terkait dengan pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di dinas sosial, yaitu apakah ada pemerintah daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. Kemudian, bagaimana dengan pemerintah daerah? Apakah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang? Ini juga perlu harus diungkapkan dalam menjawab indikator. Kemudian, indikator 24, yaitu penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi, khususnya untuk pelaku. Penanggung jawab adalah Kanit PPA Polres. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait hal ini? Pertama, bagaimana jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, di tingkat pengadilan, dan yang paling penting, berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dan yang terakhir, berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum termasuk anak penyandang disabilitas. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator ke-24 ini. Indikator 24 lainnya terkait dengan pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme. Pejabat fungsional di Kesbangpol sebagai penanggung jawabnya. Yaitu apa saja yang dilakukan. Pertama terkait dengan apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Yang kedua, apakah daerah mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme. Baik itu dalam bentuk memperkuat pendidikan Pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, dan program-program lainnya. Kemudian, ini yang terakhir adalah stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di dinas sosial. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme tidak pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? Apa saja nih? Apakah ada anak dari ibu yang terjebak eksploitasi seksual? Apakah anak dari koruptor? Apakah ada anak dari orang tua yang terinfeksi HIV? Anak dari orang tua terduga teroris? Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami?
anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orang tuanya, anak dari orang tua pengguna atau mantan pengguna narkoba, anak dari orang tua mantan pelaku tidak pidana kejahatan. Ini semua harus terhindar dari stigmatisasi karena perbuatan orang tuanya. Untuk itu, ayahanda dan bunda, indikator terakhir ini yang kemudian menunjukkan apakah di sebuah kabupaten kota itu disebut layak anak atau tidak. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi ibu bapak, dan mohon informasi ini kalau kita ketahui, lalu kita sampaikan ke semua pihak, terutama ke setiap anak, orang tua, masyarakat, dunia usaha, media, dan otomatis perangkat daerah, baik itu dari level desa, kelurahan, kecamatan, maupun di kabupaten kota, sehingga semua pihak bersama-sama dengan bupati dan wali kota wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kabupaten kota layak anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.